Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi berjumpa di Bisik, bincang asik seputar Rumah Sakit Umum Daerah Tugerjo, Semarang. Tanggal 22 Desember setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Ibu. Tahun ini kita peringati Hari Ibu ke-94. Siang ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Prihatin Imam Nugroho, spesialis paru MKes, sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugerjo, Semarang. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Dudu. Selamat siang, Sobat Tugu. Selanjutnya Ibu Kurnia Yuliastuti, Eskep Nurse MKep ya, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Sehat selalu. Sehat selalu, salam untuk semuanya. Ya, siang ini kita ingin ngobrol seru-seruan nih, dokter, mengenai Hari Ibu. Pada hari ini tanggal 22 Desember kita peringati sebagai Hari Ibu. Bagaimana menurut pendapat Dokter Nugroho dan Dokter Nugroho dulu ya, mengenai sosok wanita nih, dokter, kesehariannya atau dari sosok ibu, sosok istri? Ya, jadi gini Mbak Dudu, jadi wanita di mata laki-laki pasti memiliki Spesial ya. peran yang dan tempat yang sangat istimewa, pasti ya. Pertama, paling tidak dari sisi ibu kita ya, jadi pasti kita sepakat bahwa ibu adalah salah satu tokoh paling penting dalam kehidupan seseorang. Oke. Ya. Kita masih sepakat ya? Sepakat. Ya. Nah, tentu saja ini menjadi suatu yang menarik dan tentu saja menjadi sesuatu yang istimewa buat kami, kaum laki-laki, yang tentu saja selama ini selalu dimanjakan oleh kasih sayang dari perempuan. Pertama, kalau kita sering atau pernah mendengarin lagunya Tulus, orang pertama yang memberikan kasih sayang, sentuhan pertama yang memberikan kasih sayang itu adalah ibu. Dan banyak lagi lagu-lagu ya, yang dibuat oleh seniman-seniman atau musikus yang ada di Indonesia yang berbicara tentang ibu. Sekali lagi, dari situ kita bisa lihat betapa pentingnya, betapa peran ibu memiliki suatu peran yang sangat krusial untuk kehidupan tiap orang. Itu dari kacamata kami laki-laki, kurang lebihnya seperti itu. Ada kado spesial nggak, dokter, hari ini untuk memperingati Hari Ibu, baik untuk ibu tercinta atau istri tercinta? Apa nanti makan malam, dokter? Jadi tentu saja ya, untuk hari ini, untuk teman-teman di kantor, kami harus merelakan dan bersedia memberikan waktu untuk teman-teman yang perempuan untuk tidak melakukan tugas yang mereka kerjakan. Salah satunya menjadi petugas upacara. Jadi petugas upacara pada pagi hari ini kita lakukan oleh bapak-bapak untuk menghormati teman-teman kita yang perempuan, menghormati ibu-ibu kita yang ada di rumah sakit ini, bahwa mereka memang patut diistimewakan pada hari ini. Untuk istri-istri kita yang ada di rumah, tentunya kita juga akan menyiapkan kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang lebih spesial di hari yang berbahagia ini. Ya, oke Bu Yuli, hari ini Bu Yuli memang seorang perempuan, ibu, kemudian apa Bu, hari ini ada ucapan spesial atau kado spesial untuk ibu? Ya. Terima kasih Mbak Dudu dan teman-teman sahabat Tugu hadir, ini luar biasa. Hari ini tuh
22 Desember Hari Ibu, tetapi sebenarnya sebagai puncak saja. Tapi setiap hari kita banget ya. Itu adalah Hari Ibu, karena tanpa ibu di rumah pun saat ini seperti kondisi Pak Dir, mungkin tidak ada ibu dari anak-anaknya juga susah. Demikian juga kita ya, sebagai di rumah kalau pengen kangen sama ibu saya sendiri, saya datengin, saya minta izin dan sebagainya, itu sebagai sebuah ritual yang harus kita terus ya. Iya. Tanpa harus mengenal tanggal 22 iya, ya. betul. Tapi memang betul puncak acara di hari ini menggelorkan kita untuk mengingatkan kita sebagai anak-anak yang memiliki ibu yang pertama ya. Ibu ini kalau saya tadi pagi saya pertama kali video call pagi dengan ibu saya. Di situ ibu menyampaikan selamat hari ibu ya Dok. Harusnya kan saya dulu gitu. Tapi ternyata karena apa? Jadi ibu dulu dengan ibu sekarang mungkin beda masanya, tetapi apa ya, beratnya mungkin beda ya. Kalau sekarang mungkin di kota beda dengan waktu kita kecil ya, lingkungan juga sangat mendukung lingkungan kita. Nah sekarang jadi ibu di kota, saya juga karir. Kalau Pak Mok jam 4 saya sudah pulang mencari gitu kan, maka harus ada timing yang harus kita manage. Kita pulang ke rumah, kita sudah kondisinya capek, masih harus dengan anak. Nah, kalau kita tidak punya dari sebagai dari ibu, pasti itu akan lewat semuanya. Dan itu masa emas akan hilang. Nah ini memang luar biasa saya kira. Dan Pak Mok sudah, Pak Ade sudah periksa di rumah sakit itu perempuannya dari struktural udah berapa? Iya. Betul Bu, hari ini spesial. Iya. Oh spesial hari ini. Spesial sekali. Jadi bagi saya tadi Pak Anu sampaikan banyak lagu tentang ibu, tentang ibu. Tapi yang paling menyentuh bagi kita adalah tanpa ada sosok ibu itu kita nggak bisa apa-apa. Dan keberhasilan ibulah wujudnya adalah kita Guru pertama ya. Iya, betul sekali. Pak Dir dan seperti sekarang saya yakin bukan karena siapa-siapa, banyak yang berpengaruh, tapi yang paling utama adalah ibu. Karena 85% itu tertular lewat ibu dengan Indonesia. Melihat sosok wanita dokter untuk di rumah sakit umum di rumah sakit Tugurejo sendiri nih dokter, bagaimana melihat sekarang kan perempuan bisa bekerja tidak hanya di rumah, kemudian bisa jadi pemimpin, berdaya guna, bisa berdaya saing, bisa bersaing juga untuk masalah teknologi. Kalau di rumah sakit Tugu, bagaimana kedudukan wanita secara umum nih dokter? Ya, jadi saat ini peluang untuk wanita untuk mengembangkan karir selain jadi seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu juga karir, ya jangan salah ya. Ibu rumah tangga itu juga karir. Itu salah satu karir dari seorang perempuan dalam mendedikasikan kodratnya sebagai wanita untuk membentuk atau membangun suatu keluarga yang seperti diharapkan. Tentu saja keluarga yang terbaik lah. Begitu juga di waktu sekarang, peluang yang lain juga diberikan untuk seseorang perempuan bisa lebih kompetitif seperti yang Mbak Debu sampaikan tadi, lebih memiliki daya saing dan kesempatan untuk berkembang lebih maju lagi. Saya contohkan misalnya di Rumah Sakit Tugurejo, ini salah satu contohnya. Beliau ini saat ini sebagai Kepala Bidang Keperawatan di Rumah Sakit Tugurejo. Kepala Bidang Keperawatan, beliau membawai ada kurang lebih 480 perawat yang ada di Rumah Sakit Tugurejo. Tepuk tangan buat. Nah, sama banyaknya. Ya, di sini menunjukkan bahwa di rumah sakit kita peluang seorang perempuan untuk menduduki jabatan memiliki peluang yang sama. Bahkan di Rumah Sakit Tugurejo, kepala bidangnya Perempuan. semuanya perempuan. Keren, ini istimewa sekali ya, perannya luar biasa ya. Pak Dir itu, Mbak Dir itu 2, direksinya 2, semuanya laki-laki. Di bawah levelnya, eselon 3, kepala bidang bagian, semuanya putri. Mengayomi Bu. Iya, justru
Pak Dir ini pasti harus bisa memanage Iya. ya ini emosi ya kan. Kadang Semoga semuanya adil. ya adil, Rata. pasti adil. Pak Dir itu punya jiwa ngayomi, ngayani. Nah, ngayani sering diajak ke saya. Ngayomi itu Ngopi bersama. Iya. ngayomi itu beliau memberikan, oh dia paham ketika Pak Dir itu ada jam, kita ada kegiatan malam. Contoh misalnya adalah pada di Pahlawan itu kan malam ada tirakatan, HUT tirakatan gitu ya. Itu tidak pernah menunjuk eselon 3 yang lain. Pasti kalau tidak Pak Wadir ya eselon 4 yang Dan lain. laki-laki. Ini contoh karena memang bagaimanapun perempuan diupayakan Iya. kalau ada yang bisa. Nah, itu Dan akan mampu. kecuali itu bukan kompetensi khusus yang harus diwakili oleh bidangnya, itu begitu. Ini salah satu yang Ya. selama ini di Kalau Dan, Bu Yuli dan beliau iya. ini selain menjadi kepala bidang, beliau adalah ketua PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia Tambah banyak untuk lagi ya. Jawa Tengah. Anggota saya baru 89.000. Banyak Ibu. 89.000. Kebayangkan beliau Di ini rumah, ya. di rumah sakit sudah sebagai pimpinan dari 400 perawat. Di Jawa Tengah beliau membawai 89.000. Bagaimana Bu Yuli ini kesehariannya membagi-bagi waktu, sempat tidur nggak? Apa megang handphone terus Bu? Di telepon gitu. Yang pertama itu tema kita betul pemberdayaan ibu itu. Pertama kali bisa seperti itu karena laki-laki. Di balik seorang perempuan yang sukses pasti ada pasangan yang Supportnya ya Bu. Tetap ada. Jadi suami saya luar biasa mendukung. Yang pertama itu ketika sudah ada komitmen dengan pasangan bahwa kita mampu berbagi antara kantor. Kalau suami saya mengingatkan, cinta pertamamu adalah anak. Saya itu nomor sekian tidak masalah, cinta pertama adalah anak. Yang kedua, ketika anak tidak bermasalah, mau kamu karir dimanapun, it's okay. Termasuk di kantor, saya pulang malam pun tidak masalah. Sabtu dan Minggu mungkin dari Sabtu saya di mana gitu ya, kemana, rapat dari mana. Jadi kuncinya komunikasi, Iya. perhatian dan pengertian ya Bu Yuli ya. Itu yang paling penting adalah quality time ya Pak Adi. Kalau Pak Adi suruh quantity time nggak akan mungkin. 7 jam di rumah nggak akan mungkin. Iya. Beliaunya pulang dari kantor sini, sore visit di sini, Iya, kan? iya. Masih ke rumah sakit yang lain. Iya, punya jam 11 pasien masih yang di lain. sini. Nah, itu tuh kan contoh yang tidak mungkin Iya. kalau kita quantity yang dihitung, tapi bagaimana quality time. Tapi yang penting adalah komitmen satu. Yang Iya. kedua komitmen pasangan, komitmen anak, ya keluarga yang penting itu utama itu. Bisa berjalan bersamaan ya Bu. Memahami dulu kenapa ibunya pergi, it's okay. Dokter Nugroho dalam rangka memperingati Hari Ibu untuk di Rumah Sakit Tugurejo sendiri nih Dok, ada acara spesial atau ada kegiatan apa ya Dokter? Ya, jadi kalau di Tugurejo ini kebetulan tadi kita bareng-bareng Iya. dengan beberapa teman yang Hamil. hari ini Hamil. dia diberi anugerah hamil ya. Jadi kebetulan tadi kita ngumpulin berapa orang? Ya, dari 26. 26 orang. 26 orang terdiri dari beberapa teman dari perawat maupun bidan yang hari ini dalam keadaan hamil. Tujuannya apa? Kami bersama-sama dengan teman-teman yang sedang hamil mendeklarasikan, membuat deklarasi bahwa Rumah Sakit Tugurejo memiliki komitmen untuk menyukseskan gerakan ibu hamil, sehat dan bahagia. Jadi, ya, karena seorang ibu yang sedang mengandung tentu saja banyak hal yang tidak nyaman Iya. di situ Hatinya ya. harus dibikin happy. Betul. Makanya kita bersama-sama dengan teman-teman dari bidang keperawatan, dari bidang pelayanan, di bidang penunjang tadi bersama-sama berkomitmen untuk menyukseskan gerakan ibu hamil yang bahagia dan sehat. Tapi pesertanya di situ kemana
periksanya. Rumah sakit Tugu, Iya. oke, itu puskesmas, dokter yang lain di luar, Iya. oke. Jadi paling banyak emang ke kita. Ke rumah sakit Tugu. Rumah sakit Tugu ini bagian dari dukungan rumah sakit Tugu betul, dan gimana karyawannya pun juga kita ayomi dengan cara tadi itu. Kemudian yang tadi juga Adil memberikan kue ya, sebuah ulang tahun bagi ibu-ibu. Satu-satu gitu, Bu. Ibu-ibu Iya. di rumah sakit Tugu Iya, khususnya iya. yang diwakili oleh para ibu ini. Oke. Jadi luar biasa, dan nampaknya keluar dari ruangan tadi teman-teman yang sedang hamil nih 26 tadi, teman-teman Bahagia. saya bahagia sekali, wajahnya cerah, dapat hadiah muk yang cantik sebagai dukungan perhatian supaya mereka lebih moodnya Iya. lebih bahagia. Selain mereka mendeklarasikan ada 5 item tadi, periksa, makan makanan yang bergizi gitu ya dok, Vitamin. tambah darah, kemudian senam hamil ya, kemudian akan berjanji akan Melahirkan di Pasienkes. Itu komitmen dari para ibu hamil, dan kita dukung semua itu, dan saya yakin akan memantau. Tapi menurut teman saya dari Bu Gabi, tolong pantau di mana mereka melahirkan nantinya, bagaimana kondisinya, bahkan yang sudah 36 minggu ya harus diminimalisir untuk hal yang berat-berat, contoh misalkan mendorong pasien dan lain sebagainya. Dan rangka juga untuk ini ya dokter, menurunkan angka kematian ibu, Iya. Iya. sama stunting ya. Iya. Jadi memang harus terpantau dengan baik ya. Dokter Nugroho, untuk fasilitas yang bisa dicapai, bisa didapatkan untuk ibu-ibu hamil atau untuk perempuan Ya. di Tugurejo seperti apa dok? Ya, jadi kalau di rumah sakit kita ini kita cukup aware ya dengan kebutuhan dari perempuan utamanya. Yang pertama diantaranya tentu saja seperti di rumah sakit yang lain ada poli-poli seperti poli kandungan, poli anak yang memang untuk memfasilitasi bagi perempuan yang sedang mengandung atau sedang hamil. Kemudian juga di rumah sakit Tugu itu ada namanya PPKPA ya. PPKPA itu adalah salah satu unit di rumah sakit Tugu untuk ikut serta dalam rangka menanggulangi terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Kita ada unitnya, bekerja sama dengan ya, dan dari Poltabes Kota Semarang. Jadi untuk wanita yang kebetulan tidak beruntung yang mengalami kekerasan di rumah tangganya bisa datang ke rumah sakit Tugurejo untuk berkonsultasi di PPKPA yang ada di rumah sakit Tugu. Jadi udah nggak bingung untuk atau konsultasi kemana nih dok ya, di Tugurejo sudah mampu untuk melayani ya dok. Betul. Selain itu kita juga memiliki beberapa kegiatan ya yang utamanya dikhususkan untuk perempuan. Ya, di antaranya ada dokter kecantikan ya yang pengen tampil cantik. Ya, betul. Sekarang harus sehat, glow splendid ya, shining. Itu kita ada loh dokter kulit di sini, ada 3 orang dokter kulit yang siap untuk melayani perempuan-perempuan yang pengen tetap tampil cantik. Ya. Kemudian juga kita juga ada beberapa kegiatan yang diadakan ya oleh beberapa dokter maupun teman-teman yang lain. Ya, salah satunya adalah line dance. Line dance. Komunitas itu ya, menari bersama gitu. Menari dengan gerakan-gerakan yang ritmik, tapi mereka memang nampak bahagia. Iya, betul. Selain itu juga ada senam yoga yang diikuti oleh perempuan-perempuan yang ada di rumah sakit Tugurejo. Jadi rumah sakit Tugurejo termasuk salah satu rumah sakit yang ramah untuk perempuan. Karena direkturnya juga peduli dengan perempuan. Saya di porsi, saya laki-laki untuk peduli untuk perempuan. Berarti saling memperdulikan. Iya, betul sekali. Ya dokter, di akhir acara gimana dok, ada pesan atau kesan khusus di hari ibu ini untuk sobat-sobat Tugu semuanya?
Ya, untuk Sobat Tugu, sekali lagi untuk perempuan-perempuan di Rumah Sakit Tugu dan di luar sana, sekali lagi selamat memperingati Hari Ibu ke-94. Dan sekali lagi, ibu perempuan adalah sosok yang penting, sosok yang harus kita jaga, sosok yang harus kita muliakan, karena sekali lagi ibu merupakan salah satu pintu masuk kita untuk bisa ke surga. Amin. Dan kedua, jaga perempuan-perempuan kita, jaga ibu-ibu kita agar mereka selalu pada kondisi yang sehat dan bahagia. Bagaimanapun caranya, itu yang harus kita lakukan. Bu Yuli, untuk kesan dan pesannya nih Bu di Hari Ibu, Bu Yuli sebagai ibu juga untuk sahabat-sahabat Tugu, ada yang mau disampaikan? Iya, saya ucapkan untuk sahabat Tugu Rejo, selamat Hari Ibu. Ibu adalah sosok yang hebat, seperti saya setir lagunya Iwan Fals. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki Penuh darah, penuh nanah. Asik. luar biasa. Jadi perjuangannya seorang ibu tidak pernah berhenti. Maka mari kaum perempuan Indonesia, sahabat Tugu Rejo, teman-teman di Tugu Rejo, selalu kita kuatkan semangat. Kita adalah perempuan hebat yang mampu mendukung para lelaki, didukung para lelaki untuk bisa maju lebih baik. Itu Mbak Cici. Ya. Terima kasih Dokter Nugroho. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, Bu. Oke, Terima ya, kasih sama-sama. atas kehadirannya. Sekian bisik hari ini dalam rangka memperingati Hari Ibu di tanggal 22 Desember 2022. Kalau belum telepon ibu, sekarang telepon ibu, utarakan kasih sayangnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.